Yuk. Selamat datang di Wardrobe, wadah buah obrolan. Bikin warung. Bersama gua Hafizan. Gua Reza. Di sini kita akan sharing-sharing mengenai cerita orang-orang yang menurut kita itu sangat menginspirasi. Nggak sangat juga sih, cuman ada orang-orang yang sedikit menginspirasi. Banyak orang. Dan menurut kita ceritanya itu unik untuk diceritakan ke banyak orang biar bisa menjadi contoh buat masyarakat di luar sana. Nah, di Wardrobe kali ini kita udah kedatangan dan sampai kita ada sosok atau seseorang yang bekerja sebagai fotografer. Yes, fotografer mantan orang nomor 1 di Indonesia yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan sampai sekarang dia masih bekerja di keluarga besar Pak SBY. Selamat datang Bapak Nur Sajali. Bang Thank you selamat Mas datang. Reza. Thank you Nija udah mau kita ajak ngobrol-ngobrol santai ya. Ya, silakan diminum dulu. Kita bakal ngulik-ngulik nih sedikit gimana sih perjalanan dari Bang Jali ini bisa sampai menjadi fotografer seorang keluarga Susilo Bambang Yudhoyono. Siap. Pak SBY. Pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama, gue mau nanya nih Bang tentang latar belakang kehidupan lu dulu lah. Lo dari asalnya dari mana, lo lahirnya di mana, bisa diceritain ya? Latar belakang gue ya. Agak besar suaranya Pak. Kalau gue campuran Ambon dan Sunda. Bokap gue dari Maluku Tengah, ibu gue dari Bogor. Terus lahir di Jakarta. Semua lahir di Jakarta tahun 90. Semua nih maksudnya? Keluarga. Oh keluarga. Saudara gitu ya. Saudara Oke. semuanya lahir di Jakarta semua. Ya, begitulah. Belakang gua. Berarti emang lu berapa bersaudara kan? Termasuk gua sih berempat. Termasuk lu berempat ya. Termasuk gua. Oke, dan semuanya lahir di Jakarta. Jakarta. Berarti ada campuran antara Ambon Banyak sama nih, ngumpul. Sunda ya. Iya. Oke, Bapak Ambon, Ibu Sunda. Anak Jakarta. Jakarta. Betawi berarti. Oke, Jal. Selanjutnya nih, pertanyaan kedua. Ya kan, lu kan suka foto nih Jal. Iya. Oke. Sejak kapan lu suka foto? Sebetulnya suka foto itu gua dari SD. Jadi waktu itu gua sering gitu berlibur sama keluarga gitu. Ke Ancol, ke Taman Safari, segala macam. Zaman dulu kan masih kameranya Kodak film. Kodak, iya, yang Kodak. si cuci dulu ya. Iya, Iya, terus bener, kan bener. setiap di tempat wisata itu kan ada yang jual Kodak segala macam. Isinya 35. Gue ingat banget isinya 30 sekian lah. Oke. Nah, dan itu gue selalu minta ke ayah gue tuh gue yang foto. Oh. Gitu. Waktu itu gue masih SD. Iya, iya. Jadi gue yang foto. Kan nggak bisa dilihat tuh hasilnya. Ya. Ada yang Ya, terang, Harus cuci cuci dulu dulu ya. cuci dulu kan, Iya, ada yang betul. terang, ada yang gelap segala macam. Tapi di situ gue suka kayak apa aja gue foto waktu SD, termasuk keluarga gue lagi ya candid atau tiba-tiba ada wahana apa gue foto, apapun lah bentuknya. Iseng-iseng gitu, Bang, Iseng aja sampai kucing lewat juga gue foto. Berarti dari zaman dulu lu udah jarang banget ada di dalam foto Jarang, keluarga. jarang, Tapi dia jarang. yang fotoin dia. Iya, berarti. berarti yang fotoin. Ya mungkin ada beberapa kali ya, tapi kebanyakan gue yang foto kayak gitu. Terus gue udah mulai suka sama foto. Maksudnya sebagai orang yang menikmati itu SMP gue ke pameran foto, ini bagus ya, sekedar wah keren nih kayak gitu, keren segala macam. Gue nggak punya kamera sama sekali. SMA kelas 2 atau gue lupa persis SMA, kalau nggak salah kelas 3 itu teman gue bawa kamera. Pada zaman itu kamera SLR itu canggih ya, jadi kita bisa ngeliat langsung. Gue pinjam ke dia, teman gue ini cuma sekedar foto-foto temennya aja, temen sekolah, Temen kelas temen gitu kelas ya. segala macam. Terus, wih kamera nih gitu Iya. kan, gue pengen coba gitu. Gue foto-foto, tapi yang gue foto bukan teman-teman gue, tapi yang gue foto itu gedung, sudut-sudut gedung, Oke. ya Arsitektur. ya kayak gitu, arsitektur apa segala macam yang
kok gue suka nih, gue suka gitu kan, terus gue foto tanaman apa, gue suka nih, gue suka foto gitu. Akhirnya gue tahu karena kamera itu mahal dan gue mikir gue nggak mampu beli kamera, Iya. gue nggak mampu beli dengan walaupun gue SMA gue udah coba dagang apapun itu, gue udah nyari duit mulai dari SMA gue nyari duit dagang sana sini, tapi duit itu nggak cukup Buat Buat beli beli kamera. buat beli kamera dan Iya. gue nggak mau ngebebanin orang tua gue. Oke. Nah, akhirnya semester 1 pada saat lulus mau masuk semester 1 Semester 1 apa nih? kuliah. Kuliah. Oh, Ya? Kuliah. Gue nemenin bokap gue pulang kampung. Nah, di situ jauh sebelum gue pulang kampung kan ada masa libur tuh dari Yes. SMA kelas 3 ke Iya. kuliah kan. Gue cerita ke bokap gue pengen beli kamera, cuman kayaknya sih nggak mampu beli. Iya. Akhirnya ya udah sabar aja kata bokap gue, siapa tahu ada rezeki kita. Gue iseng tuh, gue bongkar gudang rumah gue nemuin satu tas. Isi tas itu gue dari depan gue tahu ini tas kamera, mereka low pro besar. Akhirnya gue ambil itu tas kamera, gue bongkar, isinya kamera analog semua. Waduh. Gue inget banget itu kamera pertama yang gue pakai buat latihan. Itu masih bisa dipakai. Pada saat itu udah Oh, bagus. pada saat itu jamuran. Oh, udah Oh, udah jamuran. Jamuran, akhirnya gue bawa ke pasar baru, gue Oh, lu lagi betulin. jamuran gue betulin. Bisa aja. Bisa. Oh. Gue inget banget itu mereknya Canon AE1. Oh, sampai masih simpen tuh. Kebetulan udah gak ada. Udah nggak ada ya? Udah gak ada. Sayangnya waktu itu gue lepas sih. Itu salah satu hal yang penyesalan gue lah. Ya, karena barang legenda gitu kan. AE1 dan gue inget banget pada zaman itu AE1 itu ada motor elektrik bawahnya itu termasuk canggih. Oke. Analog. Semua serba analog, semua serba manual. Jadi gue fokus manual, gak ada autonya segala macam. Dari situ selama 1 tahun kurang, gue latihan foto di situ. Di Kamera analog itu ya? analog itu, Oke. kamera manual itu. Gue mulai latihan fokus, gue mulai latihan ya tiga utama ya, ISO, shutter speed sama diafragma ya. Iya, iya. Gue dari situ latihan, gue nggak tahu hasilnya apa, yang penting waktu itu prinsip gue yang menurut gue enak dilihat ya itu bakal gue foto Oke. Apapun ya? apapun gitu. Pada saat itu gue nggak pernah di rumah, gue jalan Nyari, terus ya? nyari apapun itu. Kalau bahasanya ya street photography lah, Oke. kayak gitu, street photography. Isi film 30-an, bonus 3 film ya, isi 1 roll itu. Ah, Yang jadi cuma 3, Wow. yang jadi cuma 5. Itu juga 5 aja itu yang menurut gua udah bagus nih, yang jadi cuma 5 gambar gitu. Dan gua coba cuci sendiri apa segala macem. Akhirnya bokap gua ngeliat kayak ini gua sungguh-sungguh nih Serius, ya. nekunin Oke. hobi ini gitu. tersentuh lah hati bokap lu ya. Kata gitu. Terus udah gue gunain semanfaat mungkin kameranya dia kan. Iya, iya. Akhirnya tapi bokap gue tahu ngisi roll film itu kan otomatis kan butuh modal yang banyak. Pagi di zaman sekarang ini nyari roll film tuh kan agak susah. Iya, iya. Ya, zaman modern banget. Ya. Agak susah kan. Terus ngekonversi dari roll film ke digital aja kan butuh duit juga kalau kita gak ada waktu buat nyuci sendiri gitu. Akhirnya, nah balik lagi cerita pada saat gue menemenin bokap, tiba-tiba gue dikasih tau sama bokap gue, mau beli kamera nggak? Ya mau, gue bilang begitu. Kalau ada duit mah gitu. Tapi kalau sekarang nggak ada duit, udah nggak apa-apa, temenin aja ke pasar baru. Bokap gue ngomong begitu. Oke. Akhirnya temen ke Itu pasar baru. 2009 berarti ya? Sekitar 2008. 2008. 2008 ya? 2008. Akhirnya gue temen ke pasar baru, ke tempat kamera. Gue ngeliat, gue masuk tempat kamera pada saat itu gue sesuatu yang wah gitu, kayak jadi kamera baru begitu ya, Ya, bagus ya. bagus gitu. Dan akhirnya gue dikasih 3 pilihan. Bokap gue nanya ke salesnya, kamera yang paling baru apa? Dia bilang gitu, kasihlah kamera paling baru. Waktu itu kalau nggak salah Canon 7D. Nah balik lagi, sorry,
di luar konteks itu kenapa gue milih Canon karena dari awal gue megang Canon, walaupun gue beberapa kali megang Nikon, cuman mungkin feel gue belum dapet ya. Gitu. Mungkin karena Sampai awalnya sekarang. megang Canon jadinya Canon Udah terus. nyaman dengan Canon lah Iya. ya. Udah nyaman. Gue nggak tahu ke depannya gimana. Iya. Tapi untuk sekarang masih nyaman dengan Masih Canon. nyaman. Balik lagi ya ke cerita itu 7D. Tapi gue tanya dulu ke orangnya yang penjualnya, 7D harganya berapa gitu. Kalau nggak salah waktu itu masih belasan juta, 15 atau berapa juta gitu. Tapi zaman itu mahal 15 lumayan mahal. Lumayan. Bukan lumayan Apalagi lagi. setelah 2008 kan ekonomi kita agak turun. Iya. Gue gak enak dong minta yang 7D itu. Nah bokap gue tuh tetap kekeh mau beliin gue 7D karena ada videonya. Bisa video juga. Nah, dan gue kekeh juga gue nggak mau 7D karena kenapa? Ilmu gue masih sebatas hobi Oke. dan gue takutnya kamera mahal. Tapi nggak bisa makainya atau mungkin enggak. Takutnya mubazir. Mubazir, Gitu, iya. mubazir. Iya. Walaupun itu mungkin bisa bukan long last ya, tapi bisa lama pemakaiannya gitu. Nah, akhirnya gue minta solusi, minta perbandingan sama penjualnya. Selain 7D apa lagi? Ada 50D dan 3 digit, karena 3 digit 1000D atau berapalah itu buat pemula. Akhirnya gue ambil yang 50D. Yang 50. 50D. Sekarang menurut gue 50D yang ini, gue baca-baca dusnya, gue sempat googling bentar, ya cukup buat gue belajar dan segala macem. Bokap gue yakinin gue, kamu yakin nggak yang ini? Yakin pak, kenapa nggak 7D, ada videonya. Bapak beliin yang 7D, enggak saya yakin 50D, takut mubazir. Gue bilang gitu. Ya udah 50D berserta lensanya ya kayak gitu. Terus gue lihat juga ada di itu ada lensa yang tele yang warna putih, yang L series yang Buat ini ya yang ring sepak bola. ring merah segala macem kayak gitu. Gue naksir gitu. Kapan gue bisa beli kamera lensa itu segala macam. Ya, akhirnya singkat cerita gue dibeliin lah itu kamera. Di sepanjang jalan tuh gue liatin busnya aja. Akhirnya gue bisa kebeli nih kamera. Ya Bahagia kan? banget rasanya. Bahagia banget gitu. Tapi di sisi lain, gimana caranya gue bisa memanfaatkan semaksimal mungkin di kamera. Oke. Kayak gitu. Oke, akhirnya pada saat di mobil, bokap gue bilang, kamu tahu kan harga kamera ini berapa? Pokoknya gimana caranya, bokap gue ngasih tantangan gimana caranya kamera ini bisa balikin modal. Yang 50D tadi 50D ya. bisa balikin modal, bapak beliin. Oke. Gue tahu karena itu challenge dari bokap gue ya, bukan bokap gue mengharapkan balikin duit gue, enggak. Tapi challenge. Orang tua di mana-mana kan pasti kan pengen anaknya itu berkembang. kan tantangan lah biar kita Tantangan. bisa biar ada hasil lah. kita lebih jadi lebih baik juga. Ya. Betul. Oke, terus akhirnya semester pertama kuliah itu, walaupun semester pertama juga gue lupa cerita. Semester pertama awal banget gue kuliah, gue masuk jurusan fotografi di kampus. Iya. Dan yang lain udah pakai yang auto, DSLR, gue masih pakai kamera manual. Orang-orang sempat kayak, kok lu bukan bisa ya, tapi kok lu masih megang manual sih? Bilang gitu. Ya nggak apa-apa nih, gue latihan gitu. Padahal isi film gue itu udah habis. Dan waktu itu gue nggak punya duit buat beli film. Tapi gue tetap ikut. Kenapa? Gue pengen belajar angle-angle kamera. Iya. Gue inget banget hunting pertama gue itu di Barito, Taman Barito. Waktu itu komunitas fotografi gue tuh bawa model lah gitu kan, beberapa model. Di situ gue nggak punya roll film dan Jadi lu nggak bisa ikut foto sebenarnya. sebetulnya nggak bisa ikut foto, tapi gue pengen belajar gimana cara angle-nya pas kayak gitu. Jadi ya gue inget banget sih, lucu juga sampai gue tiduran di lantai buat foto apa segala macam. Padahal nggak ada. Gue nggak bisa foto, nggak ada roll film. Cuman mungkin lihat dari gambar ada satu nge-shoot doang ya. Oh, angle-nya kayak gini. Sebetulnya itu bodoh sih sebetulnya. Nah, ya bisa dibilang kalau orang tahu gitu. Iya, kalau orang tua Aneh aneh. sih, Cuman ya. tapi kalau dari diri gue pengen belajar angle dulu nih. Dari situ. Terus sama gue pengen belajar kan, taman itu kan cahayanya kan dari mana-mana ya, nembus dari daun apa segala macem. Jadi gue tuh pengen lihat
gue pengen belajar angle terus dari cahaya gitu, cahaya Oke. alami gitu. Dan itu gue inget banget jam 3 Siang. yang jamnya emas tuh. Iya iya. Ter- Iya. Jam-jam matahari bagus-bagusnya kalau kata anak foto ya. Nah, di situ oke, setelah itu diminta review tuh sama ketua komunitas gue bilang gue nggak punya Hasil. hasil Ah. karena gue manual dan gue nggak punya duit buat beli roll film. Wow. Nah, Jujur tuh. terus Iya. jujur gue kenapa kemarin ikut Jal, kenapa nggak bilang tadi gue pinjam kamera, enggak gue pengen belajar angle aja gua gitu. Yaudah, akhirnya singkat cerita balik lagi yang dibeliin kamera. Pas gue udah punya kamera 50D itu, gue dapet job pertama teman sekelas gue, anaknya ulang tahun. Dia katanya minta tolong gue buat fotoin acara ulang tahun anaknya gitu. Siap si ini ya, si Nuri ya. Tante ya, Ah. Nuri ya, iya 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 iya. Akhirnya Ya gue datang gitu. Heeh. Gue datang. Di situ gue nggak punya flash. Iya iya. Karena gue tau dalam ruangan kan. Oke. Gitu. Akhirnya gue sekali lagi gue minta duit ke bokap gue buat beli flash. Dia tanya flash berapa? Gue minta yang paling murah aja, flash harganya berapa? Gue waktu itu dapat flash cuma 500 sampai 400 ribu gitu. Itu paling murah ya. Dan waktu itu kan gue megang segitu juga gede gitu. Akhirnya gue beli itu, otomatis kan pikiran gue, wah nambah flash nih harus makin buat Bagus. balikin Iya. modalnya harus makin gede gitu. Akhirnya gue datang udah beli flash segala macam, gue foto. Waktu itu gue masih kayak itu dokumentasi acara dan gue nggak tahu harus ngapain kan. Maksudnya ya foto sekedar foto. Akhirnya gue foto ya menurut gue enak aja gitu, foto segala macam lah dokumentasi. Itu dalam gue nggak ngarepin duit ya, karena teman gue punya acara gitu ya, gue bantuin. Sekalian lu juga bisa belajar ya kan? Iya bisa belajar, intinya bisa belajar Iya, dari iya. situ karena tuh kerjaan pertama kan. Pas besokannya itu di kampus gue itu tiba-tiba gue udah ngasih CD ke dia, gue editin apa segala macam, semalaman gue editin, gue kasih CD ini hasilnya dan gue cetak, inget banget gue cetak, gue rajin banget dulu gue cetak, seneng dia. Jal ini dari gue sama suami gue katanya, ini apaan? Vilo katanya. Di situ gue senangnya bukan main, itu bukan duit pertama ya, karena SMA gue udah dagang ya, tapi Ya tapi duit pertama dari hasil foto lo ya. dari hasil foto. Dan hasil hobi lah. Hobi ya. Dan itu gue langsung ingat ke bokap gue, gimana caranya ngasilin duit dari kamera gitu. Jam selesai kuliah gue langsung kebut pulang ke rumah langsung gue ketok kamar bokap gue, masih dampok coklat nih ya, gue belum hitung berapanya. Gue langsung kasih duitnya ke bokap gue, Pak ini duit pertama saya dari hasil foto. Jujur aja gue di situ nangis gitu, maksudnya gue bisa setidaknya walaupun belum balikin modal semuanya, tapi gue bisa nunjukin ke dia kalau gue bisa gitu. Dan bisa jawab challenge dari bokap lu juga berarti. Dan duitnya itu emang gue kasih pure, gue nggak ngambil sebesar pun buat orang tua gue kayak gitu. Emang lu balikin berarti. Gue balikin gitu, ibarat kata gue cicilan kayak gitu. Iya. Tapi bokap gue juga gue ngeliat dia keluar air mata emang gitu. Terus reaksi bokap lu duitnya gimana setelah itu? Akhirnya dia bokap gue bilang udah duitnya buat kamu aja nak, dia bilang gitu, buat jajan apa segala macam. Enggak, pegang aja pak, buat apa kayak beli makanan atau nasi atau apalah segala macam. Bangga ya waktu itu ya rasanya ya. Maksudnya Gua apa rasanya sih? bukan main. Ya walaupun nggak seberapa mungkin ya. Iya, itu campur aduk tuh rasanya tuh. Akhirnya ya udah, duitnya gue keep kan, gue tabung buat beli memori, buat beli apapun itulah buat Iya, iya. kamera. Pokoknya intinya berarti adalah itulah duit pertama Iya. yang lu hasilkan dari hobi lu Hobi ya. dari situ. Makanya kalau kata orang tuh hobi yang menghasilkan tuh lebih apa ya? Lebih bakal buat kita nyaman gitu. Iya. Ya lebih nikmat ya. Iya benar. Lanjut. Nomor 3 ya. Iya. Jadi Tadi sudah jawab sih sebenarnya. ya Berarti berarti kalau menurut dari penjelasan Bang Jali sendiri, Bang Jali ini nggak ikut les berarti, otodidak ya? Otodidak. Otodidak banget anak. Iya. Otodidak. Karena waktu itu gue mikir kalau ikut les itu butuh biaya lagi. Ya. tapi setelah otodidak masuk ke apa sih namanya tadi organisasi Komunitas. komunitas tadi ya. Di situ, Organisasi. jadi pada saat gue Organisasi. belajar itu, gue belajar dari komunitas, terus gue keliling-keliling sendiri itu termasuk belajar kan. Iya iya. Hunting itu termasuk belajar. Iya iya benar. Sama gue beli majalah fotografi.
Oh. Oke. Zaman waktu itu kan udah ada YouTube, cuma kan kita belum bisa gunain semaksimal mungkin. Iya. Kan. Jadi gue belajar dari majalah segala macam. Oke. Nih Jal, mau mandi? Silakan Bapak. Oke, Bapak. Tua banget gua. Jadi gini nih Jal, dari SD ya tadi ya, lu suka foto. Pertanyaannya adalah, sebelumnya walaupun lu udah suka foto, itu kan masih SD ya, maksudnya masih kecil banget. Apakah lu udah terpikir kalau lu akan punya cita-cita menjadi seorang fotografer? Apalagi fotografer seorang SBY, Pak SBY. Kagak ada cita-cita sih, cita-cita gue waktu itu malah wirausaha. Wirausaha. Sampai sekarang Dari sih. dari TK tuh cita-cita wirausaha. Gak dong. Dari Gue SD. cita-cita ganti-ganti. Iya, ganti-ganti. Pilot. Banyak. Ya kan kalau dari TK restoran juga jadi. Nah, Nah, iya. jadi ya bener. Gak sih, nggak ada pikiran jadi cita-cita ya. Tapi karena waktu itu gue cita-cita gue dari sekolah ya, dari SMP itu gue pengen wirausaha. Oh. Sampai sekarang cita-cita itu ada gitu. Belum terrealisasikan gitu. Dan akhirnya lu memutuskan apa sih namanya? Fotografi itu tuh menjadi prioritas lu buat kehidupan lu tuh kapan? Gini, gue lupa ya, ada yang cerita ke gue. Itu ada tiga atau dua gitu, yang hobi menjadi profesi. Hobi menjadi Iya, profesi, iya. ya benar. Ada yang terlanjur kecemplung, ada yang emang menekuni, ada yang emang menjadi keterpaksaan. Tiga itu Ada tiga kuncinya. itu. Kalau bisa dibilang kecemplung, ya gue termasuk kecemplung gitu. Oh lu yang kecemplung berarti Kecemplung. Tapi lu sebenarnya suka kan? Suka. Nah, 2 poin itu ya adalah di beberapa orang gue bisa melihat gitu kan. Ya apa ya? Itulah ceritanya. ya? Itulah ya. Iya. Pokoknya jadi ya emang lu kecemplung dan kebetulan lu kecemplung di hobi lu sendiri gitu ya. Ah, dan gue ngeliat kayak oh ya udah dari sini gue bisa menghasilkan kayak gitu. Iya. Lanjut. Ya, selanjutnya ada banyak pertanyaannya. Jadi kan nih pas jadi awal jadi fotografer nih, tiba-tiba abang ketemu sama keluarga Pak SBY nih. Itu ceritanya gimana nih bang? Apa Ya, pas? sedikit gimana akhirnya lu bisa keterima? Iya, apa pas foto-foto tiba-tiba SBY lewat? Iya. Nah, kita nggak tahu. Nggak tahu kan. Jadi ya, maksudnya intinya adalah gimana cara dia bisa sampai keterima ya? Iya. Kayak gue waktu itu ini cerita sedikit aja. Iya, sedikit Kayak- aja, nggak usah banyak. Enggak apa-apa, selebihnya banyak. Itu Oke. maksud gue waktu itu lagi acara di mana gitu, gue pegang kamera. Gue ketemu menteri lah. Menteri waktu zaman PSBY gitu. Menteri sama PSBY-nya ada. Waktu itu gue belum ikut gitu. Tapi gue fotoin dari jauh aja kan karena pengamanan kan ketat ya. Gue Iya. fotoin dari jauh. Gue lihat hasilnya dari close up segala macam. Gue seneng nih gitu. Tapi PSBY-nya sih jujur aja waktu itu gue nggak dapet fotonya karena susah menteri-menteri apa segala macam. Wah enak juga nih fotoin tokoh Ya. nasional kayak gitu. Dah akhirnya kalau untuk pertanyaan yang itu pada saat peralihan dari SMA ke kuliah itu gua ajak temen gua untuk keliling foto, belajar sama-sama, belajar kayak belajar bareng sama gua yuk. Gua bilang, itu dari pagi sampai malam gua Itu komunitas lo itu bang? beda Oh, beda lagi? teman sekolah gua Oh. 2 orang, Teman SMA lah ya. 2 sampai 3 orang itu gua ajak. Dia punya kamera analog segala macam, gua ajak ke pasar baru buat ngejual trade in gitu. Gua ajak berapa bulan sebelum kita pisah kuliah, gua di Jakarta, dia di Surabaya. Akhirnya kita bisa sharing bareng, gua bisa ngasih kayak gua bisa ngasih kayak basic lah, Iya, basic iya, iya. fotografi, tapi gue juga belajar dari dia juga, ya gitu. Jadi kita sama-sama saling share gitu kan. Bisa kita kuliah, teman gue sukses di Surabaya ngebangun PH sendiri, Ah, gue di Jakarta. Tapi waktu itu gue masih kerjaan gue tuh nerima set job kayak freelance lah, wedding apa wedding, segala oke. macam. Ngedit lah gue. Waktu itu gue masih video juga, baru belajar video. Gue ngedit video di 7-Eleven Tugu Tani. Masih ada 7-Eleven di Tugu Tani gitu. Karena waktu itu deket rumah gue. Gue ingat banget, gue cuma pakai sendal,
jepit, gue pakai celana pendek, gue pakai kaos, itu jam 8 malam gue sendirian. Gue ngedit segala macem, tiba-tiba ada mobil datang, itu kayak gue tahu nih mobil siapa. Gue sama teman gue udah berapa tahun nggak ketemu kayak gitu. Pas gue lihat keluar ibu-ibu, wah ini kan ibunya si ini yang teman gue yang itu. Bener, ternyata teman gue keluar juga dari mobil itu. Gue samperin, dia rapi, pakai batik, tanah bahan, pantofel, segala macem kan kelihatannya kan. Gue malah nanya, lu abis dari kondangan? Gue gituin kan. Oh iya, karena rapi banget karena rapi. Enggak, Jal, gue abis pulang kerja. Kerja di mana, Ru? Dia bilang gue kerja di istana. Pegang apa? Kadang-kadang desain, kadang-kadang foto. Wah, gue bangganya bukan main. Temen gimana ya? Lu merintis Bareng-bareng gue bisa ngasih insight ke dia, gue bisa ngasih sedikit ilmu atau apalah itulah bentuknya ke dia, dan dia menjadi orang sukses gitu. Gimana sih rasanya sahabat sendiri Sukses. iya sukses gitu, senangnya bukan main gitu. Akhirnya gue iseng sama dia, coba dong ada lowongan nggak? Nah begitu, ada lowongan nggak? Ya gue coba ya, kata dia gitu. Akhirnya besokannya itu dia minta CV ke gue, CV dan portofolio. Gue kirim, tapi portfolio gue belum gue kirim. Kenapa? Gue nggak pernah ada foto dokumentasi tokoh nasional. Paling jalan-jalan kali ya. Iya, apapun itu yang pernah gue fotoin deh, gitu. Itu nggak ada yang tokoh nasional. Nggak ada tokoh nasional. Gue akhirnya gue kirim aja tetap dengan puluhan portfolio gue. Itu semua isinya tuh ada yang makronya belalang, ada yang apapun itulah, ada hewan, ada makanan, ada yang prewedding, semua gue kirim deh. Orang lah ya. Apapun itu gue kirim gitu. Yang penting ada gitu. Tiba-tiba dikabarin sebulan kemudian, Dal, wawancara katanya. Wawancara? Lu ke istana aja katanya. Gue takut dong ke istana. Aduh gimana Dit masuk istana? Udah nanti gue arahin gitu. Arahin segala macem. Akhirnya gue masuk, gue inget banget jam 7 malam. Wawancaranya jam 7 malam ya? Jam 7 malam. Oke. Kan selesai, mungkin ada acara waktu itu. Iya. Wawancara ya gue deg-degan karena ini job pertama gue. Wawancara segala macem. Ditanya, kamu bisa pakai kamera 5D nggak? Itu yang wawancara PSBY langsung? Bukan. Oh, bukan. Tangan kanannya. Sorry kan. Tangan Siapa kanannya. tahu ya kan PSBY langsung. Mungkin dong. Terus Bisa aja, Pak. kamu bisa pakai kamera Canon 5D nggak? Mark III. Pada saat itu melihat 5D Mark II aja atau Mark I aja, itu kado kamera mewah buat gua. Kamera mewah dan Apalagi yang baru pada saat baru, itu ya. full frame kan. Walaupun gua nggak pernah megang itu kamera, nggak pernah megang dan nggak pernah foto pakai itu, gua langsung iyain aja. Lu udah bodo amat tuh ya? Bodo amat. Urusan bisa nggak bisa belakangan, kan ada bisa belajar waktunya. Iya. Ya kan, buat ngulik nggak lama. Gue iyain aja. Kau bisa pakai lensa ini? Bisa. Gue bilang. Kita ada lensa 70-200, 28-300, 50 mili 14, 24-70 f/28, 16-35, banyak lah, 100-400. Gue kaget dong, itu lensa gacor semua kayak gitu. Itu yang putih ada Jol ya? Putih ada. Yang dulu lu iming-imingkan Ada. ya kan? Powerty ya, Bapak? Enggak, yang tadi kan dia bilang ada. Oh, yang ini. Iya. Ada yang putih itu ada 3 malah. Oh, ada 3. Ada 3. Yang dilihat Udah luar biasa nih. Gue makin kayak akhirnya nih gue bisa megang alat itu. Iya, alat gitu ya. Ya, terus gitu. Jadi selama wawancara pertama itu gue nunggu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan belum ada. Tadi dijanjiin cuma sebulan ya? Bukan. Jadi gini.
dari wawancara pertama gue nggak tahu ada wawancara lagi apa enggak karena belum ada info kan. Oh, oke. Ya udah akhirnya gue nggak mau berekspektasi terlalu tinggi karena kan masuk ke lingkungan itu kan orang-orang yang apa ya bener-bener diseleksi pasti iya, tapi kan banyak yang lebih berkompeten Yang lebih mapan. iya ketimbang gua kan. Iya. Dan waktu itu gue sadar diri tuh. Jadi pada saat jeda antara wawancara pertama dan kedua itu, di situ lagi fase-fasenya gue dilarang motret sama nyokap gue. Kenapa tuh? Karena dia mikirnya gue cuma ngabisin waktu. Nggak jelas ya? Iya nggak jelas. Keliling-keliling. Dan kuliah gue hancur Oke. karena gue motret, kasih kan nyari duit. Akhirnya dikasih. Dia ngomong gitu seminggu sebelum wawancara kedua. Jadi waktu itu gue dikasih pilihan. Pilihan pertama tuh pokoknya satu pilihan, milih kuliah atau milih foto. Sama nyokap? Gue. Oke. Gue nggak bisa kasih jawaban dong. Akhirnya karena dari hasil foto itu gue bisa jajan tanpa orang tua gue. Biar gue nggak ngebebanin lah karena dari itu gue nggak bisa kasih jawaban kuliah atau foto. Karena kalau gue fokus kuliah nanti yang ada gue nggak bisa dapat jajan dari foto. Oke. Ya waktu itu kita masih kuliah masih bingung buat membagi waktu lah, belum ada ilmunya sampai situ. Akhirnya tiba-tiba gue ingat di kosan gue itu jam 4:30 pagi gue bangun karena sebelumnya gue ngimpi ngibarin bendera di Istana Merdeka. Gue inget banget, tapi dalamnya tuh kok nggak salah Istana Negara deh. Ngibarin, anehnya tuh ngibarin bendera di dalam istana. 3 kali gue salah ngibarin. Gue di situ pas kibraka, mimpinya. Iya. Bukan tukang foto ya? Bukan, gue ngimpi gue pas. Beda alur. Beda. Iya. Gue ngimpi gue pas kibraka. 3 kali gue salah. Dan tiga kalinya gue diomelin sama Pak SBY. Dia omelin. Itu langsung dari Pak SBY? Iya, gue Mimpi. mimpinya. Iya sih, tapi kan Pak SBY Iya. masuk mimpi. Mimpi gue diomelin sama Pak SBY gitu. Terus keempat kalinya gue berhasil. Gue bangun tidur. Pas gue bangun, gue ngeliat chat teman gue ini, Jal, hari ini datang ya wawancara Kedua. Oke, jam berapa? Habis makan siang, dia bilang, balik lagi ke istana. Gue langsung dari kosan, gue pulang ke rumah dulu pagi. Dari rumah itu gue langsung ke istana. Di situ gue sendiri di ruang tunggunya gitu, ada satu rumah. Gue diam. Tiba-tiba teman gue datang, Jal nanti diwawancara ya sama Pak ini, dia bilang gitu. Oke, datang. Kebetulan dia orang yang sangat terpercaya gitu. Oke. Sama presiden dan ibu negara. Cara diwawancara, Jali, ya Pak, gue bilang gitu. Dia langsung to the point. Kamu bisa apa? Gue jelasin, gue bisa ini, tapi saya bakal belajar kalau misalkan emang dibutuhkan yang lain. Iya. Oke. Lalu dia langsung to the point, minta gaji berapa? Wow. Gaji langsung ditanya. Gaji. Gue bingung ya, karena gue nggak pernah. Lo sebelumnya juga belum pernah kerja sama orang. Gue gitu baru ya? freelance, gue baru jual foto Iya. kesana kesini. Maksudnya belum pernah ada punya Ada di pengalaman ke situ lah. di tempat Penghasilan kerja. tetap. Iya, penghasilan tanya-tanya tetap. gitu tuh baru pertama. Nah. Langsung gue bingung kan. Sedangkan waktu itu kondisi gue masih kuliah. Otomatis kan gue tahu UMR kan jauh di bawah UMR. Iya. Akhirnya gue dengan berat hati bilang sesuai UMR aja Pak. Karena menurut gue UMR itu udah tinggi buat gue per bulan. Yes. Ya kan. Zaman itu berapa umurnya? 2, sekian. 2,5. Nggak nyampe. Waduh. Lupa gue pokoknya zaman itu gue lupa berapa. Oke, 2-an lah ya. Keduaan. Malah dia kaget. Bapak itu kaget. Yakin kamu UMR dengan pola kerja 24 jam sehari dan belum tentu liburnya kapan? Yakin Pak, yang penting pada saat itu yang penting saya dapat pengalaman, masuk sini aja udah suatu
ya hadiah lah buat lo Hadiah ya. buat- hadiah besar banget. Hadiah besar, gue bilang begitu juga kan. Yang bisa masuk sini tuh susah pak. Masuk sini aja saya udah bersyukur banget gitu. Udah bisa bantu keluarga saya segala macam, udah bisa. Ya gitulah, mixed feeling gitu. Yakin segitu, yakin pak. Yakin saya segitu kok UMR cukup. Karena saya masih kuliah juga. Oke, kalau yakin, saya kasih kamu 2 kali lipat dari UMR. 4 ya? Gue diem di situ, gue diem dari ujung kaki sampai rambut gue merinding, bener-bener kayak lu pernah gak sih ngerasain kayak yang gak diduga-duga gitu. Tiba-tiba datang. Kayak Intinya adalah lo mengharapkan sebenarnya cuma segini ya, tapi yang datang lebih besar gitu. kayak gitu. Gue kaget, gue langsung ngomong, bener pak segitu, saya cuma UMR aja lu mintanya, gak minta banyak. Saya bilang begitu, penting saya keterima Karena aja. enak juga ya. Penting saya keterima aja gitu. Tapi mohon maaf, bukannya saya terlalu minta gitu, tapi ya ini challenge buat saya di sini kayak gitu. Udah dapat challenge di sini udah seneng banget saya dulu. Udah, saya kasih segitu, mulai hari ini kamu udah mulai kerja. Langsung. Wow. Sekarang Ya. Tapi emang belum kerja juga sih, waktu itu gue masih perkenalan, gue disuruh keliling istana dulu, ke ruangan-ruangan, kenalan sama orang, tahu mana istana negara, mana istana merdeka, tahu protokol kayak gimana, apa yang gak boleh, ada apa yang diboleh, kayak gitu. Oke, terus akhirnya gue kenalan dulu sama satu ruangan segala macem. Langsung gue dikasih ID card istana. Terus yang di otak gue cuma satu, orang tua gue belum tahu nih kalau gue ngelamar kerja di sini. Ada ID card itu, gue pengen nunjukin ke orang tua gue. Akhirnya gue bilang ke bos gue, saya mau izin itu jam 2 ya, saya mau pulang dulu, mau kasih tahu orang tua saya. Dipersilakan gitu. Dan lu bawa malam. Jam 2 pagi. Oh, Dia siang, sorry. siang. Lu bawa jam ID sampai card. jam 3 ingat nah. Bawa ID card. Pulang. Gue di jalan pulang, gue inget banget waktu itu gue masih pakai mobil Panther apa Katana, Panther gue nggak salah. Terus gue telepon orang tua gue, di mana semuanya, di rumah ada siapa, suruh kumpul. Gue bilang ada apaan, gue kumpul sekarang. Orang tua gue panik kan, kumpul. Gue dateng, Emang udah ngumpul semua? enggak, gue panggil, gue sini. RT semua tuh warga. Bukan, Gawai. Keramaian. ramen gue. Kumpul di ruang tamu. Ada apaan kata orang tua. Ini gue kasih, gue kelepakin di meja ruang tamu. Kan, ini apaan kata orang tua gue, nih apaan? Saya keterima kerja di istana. Kapan? Kata. Baru hari ini keterima kerja di istana. Kok nggak bilang? Gue suruh press aja. Di situ orang tua gue nangis dulu, sama termasuk ada nenek gue di situ nangis. Gue bilang ke nyokap gue sama ke bokap gue, ini dari hasil udah saya buktiin kan, saya bisa apa namanya, saya bisa ngebuktiin diri lewat fotografi. Karena seminggu sebelumnya kan gue dilarang fotografi, dilarang motret Pas sama banget momennya ya. momennya Ini pas, bagus. Iya. momennya pas. Momennya pas dari istilah dilarang, seminggu kemudian langsung ngasih tahu. Iya, kalau gue keterima di Istana lagi ya. istana sesuai bidang gue, fotografi. Terus senangnya minta ampun. Nyokap gue mix feeling juga, semua pada mix feeling, kayak nggak nyangka, sedih, senang, Kayak bingung gitu nggak sih? waktu itu? bingung. Campur aduk lah ya. Gue juga apa ya? Ya gue sedih, bukan sedih tapi gue air mata bahagia gitu, kayak Lu bisa membuktikan. orang tua gue juga kayak gitu semua gitu, keluar air mata segala macam. Seneng lah orang tua. Di situ udah mulai, orang tua gue udah mulai heboh gitu ke keluarganya kalau gue udah kerja di sini. Sampai lucunya lagi, berita itu sampai ke Ambon. Sampai keluarga yang di Ambon. Padahal hari pertama itu. Besok hari keduanya gue udah masuk kerja, gue dengar kabar di Bogor, tempat lahirnya atau rumah nenek kakek dari bapak gue. Itu sampai bikin makan-makan. Syukuran. Selamatan gitu ya. Karena di garis turunan keluarga gue tuh gak ada yang masuk ke pemerintahan. Lu lah. Lu yang pertama. Gue yang pertama. Dan bukan di bidang menteri apa, tapi jadi
gitu dari marga gua ya, marga Iya. gua yang gua tahu belum ada yang masuk ke pemerintahan. Oke. Di situlah kayak langsung ya ada kutipan kayak ke orang tua gua, terutama ke nyokap bokap gua. Ya ini pembuktian gua kalau gua tuh jadi dan Lo bisa membayar kepercayaan mereka nih. bisa membayar kepercayaan mereka, dan gue bisa ngebuktiin kalau apa yang mereka pikirkan itu selama ini ada gue tuh belajar itu karena tujuan gue ini gitu. Ada hasilnya. Ada Lu hasilnya. belajar cuma setengah-setengah, 100%. Ada hasilnya di sini. Gila. Iya tuh. Aduh. Gue tadi jujur Speechless. mau nangis. Iya. Mau nangis tuh, mau nangis. Ini aja nih. Langsung aja ya. Ya. Ini langsung aja, ini dihilangin aja. Sedekat apa, ini jawab singkat aja ya. Sedekat apa lu sama keluarga Pak SBY? Pernah nggak sih lu bercanda, woi Pak, kabar lu? Iya, Pak SBY lucu nggak sih? Gitu. Asik nggak sih kalau diajak? Pernah nggak lu ngobrol Oh, berdua? ada cerita. Sebetulnya itu yang pertanyaan tadi tuh ada cerita lanjutannya lagi. Oke. Sebelum yang ke pertanyaan selanjutnya ya, aku Oke, mau oke. nambahkan yang tadi. Jadi pada saat hari kedua atau hari ketiga itu ada acara di Istana Negara. Waktu itu pelantikan Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat. Oke. Gue ditugasin buat dokumentasi. Gue nggak tahu ya, maksudnya itu kan protokolnya kan terlalu ketat, formal, dan gue nggak pernah ngeliat presiden depan mata gue sedekat itu. Ini deket banget ya? Waktu itu emang gue pernah lihat Soeharto, Pak Harto, Bu Megawati, Pak Habibie, tapi dari jauh, Ya, nggak sedekat itu. pas sedekat itu. Jadi itu hari kedua dan hari ketiga. Jadi gue di Istana Negara, gue diem, tiba-tiba MC bilang, hadirin dimohon berdiri. Gue ingat banget, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri tempat acara. Itu gue ingat. Tamu berdiri, Pak SB jalan, gue diem. Seharusnya yang lu lakukan foto. Ya, karena gue udah standby di situ. Oh, oke, gitu. oke, oke. Walaupun ada senior gue waktu itu ikut di situ, gue diem, gue ngeliatin depan mata gue sendiri, gue bisa ngeliat langsung gitu. Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya mulai kan, di situ gue nangis. Gue bisa dengar Indonesia Raya di dalam istana Bareng sama presiden. bareng presiden, posisi gue ya udah deket dia gitu, udah di seberangan. Dekat itu. Terus gue nggak pernah nyangka gue bisa denger Indonesia Raya tapi di Istana Negara. Gue di situ kayak gue merasa ini gue berdoa ke Allah ya, kayak ya Allah ini kamu udah nunjukin takdir saya gitu, takdir saya sehingga saya bisa nyampe di tempat sini yang nggak saya pernah duga, yang nggak pernah saya rencanakan. Saya bisa begini kondisinya kayak gitu loh, bisa denger, wah gitulah, itu miss feeling deh pokoknya. Terbayang kan pun nggak ada pernah. Nggak bayang, yang gue bayangin cuma satu, kalau orang tua gue ada di situ itu pasti bangga. Iyalah pasti. Itu yang bikin gue keluar air mata di situ. Gue kan jujur gue keluar air mata di situ pas Indonesia Raya di situ. Jadi posisinya ini meja, persis ini meja. Gue ingat banget di sini Kasat, ada buku, dan di sini presiden yang bakal tanda tangan, di sini presiden tanda tangan. Posisi gue di sini, Oh, di di antara tengah-tengah. mereka di ya? tengah-tengah. Iya, Jadi di iya, sini, iya. gue di sini. Dan itu gue bengong. Jadi pada saat Kasat udah di sini, presiden jalan segini, gue di sini, gue diem. Gue nggak mau tau, malah diem. Itu gue sadar gue dicolekin sama temen biro PS, ada biro PS. Foto Mas, dia bilang itu. Kaget gue, ya karena gue baru pertama kali foto di Istana Negara, hari pertama gue kerja, dan hari pertama gue bisa deket sama Itu nervousnya Orang. gabung-gabung tuh. itu bukan main. Lebih parah banget sih masih itu. Dekat presiden pertama kali Di dalam istana. dalam istana. Wow. Dan itu pertama kali gue pakai 5D itu. Wow. Jadi gue foto. Itu foto bersejarah buat gue. Sampai sekarang itu foto mau gue pajang gitu di rumah gue ya. Masih ada fotonya. Masih ada, dan itu selalu gue save.
save gue di tempat yang aman deh pokoknya gue save. Gue foto pas gue ngeliat hasilnya ini aja, hasil gue foto ini. Lu senyum sendiri ya? Gue senyum sendiri dan gue nggak nyangka ini ya foto gue kayak gitu loh. Oh iya. Ini hasil gue nih, kayak gue nggak nyangka gitu loh. Ini hasil gue nih foto nih. Gue sampai ngeliatin terus, gue nggak nyangka nih foto gue kayak gitu loh. Akhirnya ya udah, foto dia pidato pertama gue fotoin apa sih itu gue senangnya bukan main. Ada di Instagram gue itu. Oh, Ada di Instagram gue. Semuanya tuh ada. Yang foto pertama itu ada juga di Instagram. Gue lupa pokoknya pas pidato pertama gue ada. Oh, Pidato pertamanya gak ada. Pulang gue kasih orang tua gue tunjukin, nih hasil foto saya pertama. Orang tua gue senangnya bukan main, ngeliat hasil itu. Yang selama ini gue cuman motoin kucing lewat atau kucing berantem. Tiba-tiba seorang sosok Ada satu frame yang gue ngeliat. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Iya, ya. Presiden RI. Dari situ semangat gue mulai itu. Terus balik lagi ke pertanyaan yang selanjutnya yang Iya, sedekat apa sih lu sama keluarga Pak SBY? Sebetulnya sih dibilang ya, bukan dekat nggak dekat sih, tapi kita kan ada batasan ya. Iya. Semua ada batasan ya. Profesional lah, Bang. Profesional. Walaupun kita udah lama kerja sama dia, sama keluarganya beliau, tapi kan kita harus tahu mana yang timing yang batas-batasnya kayak gitu. Banyak sih, tapi kalau buat gue pribadi, gue lebih sering ngobrol sama almarhum Ibu Ani dan sama anak beliau Mas Ahaye, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Banyak yang diceritain, maksudnya kita saling sharing dan mereka kan pengalamannya banyak ya, jadi gue situ banyak yang nanya kayak gitu segala macam. Belajar juga ya. Belajar segala macam. Kalau apa ya, enak sih pembawaan keluarga mereka tuh baik, humble banget gitu. Jadi ada satu cerita, ini cerita agak panjang, ini soal sosok almarhum Bu Ani ya. Oke. Ada beberapa momen yang sampai sekarang bikin gue terkesan. Ingat waktu itu gue ada acara di Jakarta Fashion Week. Jakarta Fashion Week. Waktu itu gue satu mobil dengan almarhum Ibu Ani. Oke. Gue di belakang. Itu acara seharian kan? Seharian di situ. Dan di situ ada menantunya Mbak Anissa Pohan dan Mbak Alia gitu. Nah, gue foto mereka bertiga, termasuk sama almarhum gitu, foto. Jam 4 lewat itu acara selesai. Di dalam mobil itu gue sama beberapa teman ya, terutama staffnya dia. Ibu Ani sempat bilang, hujan gini enak nih, kita makan soto. Tunggu, sebelum itu gue potong, ini pada saat masih jadi presiden atau Pas baru turun. baru turun ya? Pas baru turun. Enak nih hujan-hujan gini makan soto. Itu almarhum Bu Ani ya kamu? Almarhum Bu Ani. Iya Bu, gue ngomong ya Bu, enak banget nih Bu, soto atau bakso. Gue bilang gitu. Waktu itu belum ada bakso bujangan segala macam, kita bingung nyari bakso di mana gitu. Abang-abang ya kan? Abang-abang. Di mana Jali menurut kamu yang enak? Langsung lah gue googling di mana. Yang lain-lain juga googling segala macam. Ketemulah di daerah makan soto di salah satu restoran lah di Jakarta gitu. Kita semua pada lapar, termasuk almarhum juga lapar. Tiba-tiba beliau ditelepon kalau Pak SBY itu lagi ada rapat dan mau konferensi pers di kantornya, di kantor Demokrat. Nah, di situ ibu harus didampingin. Setiap momen, setiap waktu ibu almarhum itu pasti selalu ngedampingin Pak SBY. Jadi dia minta maaf ke teman-teman gua, Bu Yuli segala macam, Mbak Dina, Jali, maaf ya belum bisa makan dulu. Udah langsung cancel gitu ya? Ya, mohon maaf ya belum bisa makan dulu. Nanya ke gua, Jali siapa lagi yang tugas selain kamu yang di sana yang ikut Pak SBY gitu. Ada Bu si ini teman gua, Abror, terutama itu senior gua gitu. Ada Bu Abror yang ikut Pak SBY. Oh
Ya udah, nanti sampai di kantor Demokrat, kamu dan yang lain, Bu Yuli, Mbak Dina, langsung makan ya, jangan kerja dulu. Yang penting perutnya diisi dulu, habis itu kerja lagi silakan. Langsung itu dipesenin sama orang kepercayaannya Bu Ani. Jadi pada saat nyampe kantor Demokrat itu udah ada makanan buat kita aja yang tugas hari itu. Jadi makan dulu. Gue dilarang kerja, tapi gue disuruh makan daripada sakit kata. Itu salah satu yang terkesan buat gue. Baik itu ya Ibu almarhum Ibu Ani. Itu satu. Terus kedua, yang paling berkesan banget ya, yang paling gue berkesan banget itu, gue umroh gratis karena mereka, Karena keluarga PSB dan Bu Ani. Jadi pada saat itu gue sempet mikir di rumah gitu, gue lagi diem gitu, kapan ya gue bisa umroh, karena umroh itu kan mahal ya. Iya. Dan mau nabung sampai berapa tahun gue bisa umroh kayak gitu, kayaknya nggak mungkin deh gitu. 3 hari kemudian nama gue keluar ngedampingin Pak SB sama almarhum Bu Ani itu ke Jeddah. Nah, ya gue nggak mengharapkan bisa umroh pada saat waktu itu, cuman gue mempersiapkan diri, gue belikan ihram, siapa tahu gue bisa gitu, siapa tahu ada waktu gitu. Tapi kansnya tuh kecil, tipis gitu. Karena sibuk juga Karena ya. sibuk, gue nggak terlalu sibuk. Tapi gue bawa aja lah kayak ihram. Akhirnya gue berangkat ke sana, itu di sana tuh kalau nggak salah 4 atau 5 hari. Gak ada timing yang pas tuh gue buat umroh, dan sedangkan jeda ke sana juga kan agak jauh, gue nggak tahu kayak gimana. Pokoknya ya udahlah, gue lillahi ta'ala aja. Sampai pada saat acara inti selesai itu selama berhari-hari itu, gue dipanggil ke ruangannya Bu Ani, ngedit foto. Jadi satu meja kayak gini, persis bulat kayak gini. Gue di sini Bu Ani, gue ngedit foto gitu depan dia. Gue ngedit, ditanya sama almarhum, Jali kamu pernah umroh? Belum sama sekali Bu. Oh berarti ke Arab belum pernah? Belum Bu, ini pertama kali saya ingin ke tanah Arab. Gue bilang begitu. Wah kamu sayang banget kalau nggak umroh. Bawa kain ihram nggak? Saya sih bawa Bu, cuman kalau misalkan jadwal ibu sama bapak padat, nggak apa-apa kok, yang penting kan tugas itu juga ibadah. Gue bilang begitu, tugas juga ibadah, apalagi di Arab, gue bilang begitu kan ya. Islamik banget ya. Iya sih, apa kayak karena waktu itu di Arab kali jadi Islamik ya. Ada pengaruh-pengaruhnya. Ada pengaruhnya dikit, karena tiap hari dengerin orang ngaji mulu. Nah, yang gue kaget itu ibu ngomong gini, ya udah besok bapak ibu kemungkinan ngosongin jadwal biar kalian bisa umroh. Sengaja dikosongin jadwal Biar kita istirahat aja, katanya gitu. Iya. Baik Nah, banget. terus beneran Bu, beneran. Nanti ibu bantu ke KBRI segala macam buat ngedampingin. Oh, didampingi lagi ya. Dampingin. Segitunya ya. Nah, akhirnya pas beneran Bu, beneran dia bilang, coba kamu ambil catatan apa yang kamu kepengen, Keperluan lah. kayak doa apa segala macam, iya. kayak gitu kan. Udah catat. Nih, ayo kamu doa buat siapa aja. Mumpung kamu inget nih sekarang nih, dia bilang gitu. Gue catet doa buat ini, doa buat ini, terus tata caranya. Dia kasih tahu tata caranya. Umroh segala macam kamu nanti ini. Dijelasin semua sama dia. Jelasin. Terus doa terakhir gue bilang, siapa lagi terakhir Li? Ya buat bapak ibu, gue bilang gitu. Kita mah nggak usah, dia bilang yang penting kamu utamain keluarga dulu aja doanya di sana. Dia bilang gitu. Wah di situ gue campur aduk, gue senang banget gitu karena gue dapat kesempatan. Bu, gue sampai salim Bu, makasih banyak Bu, makasih banyak. Dia mau ketawa aja gitu ya, sama-sama lidah. Pokoknya besok kamu berangkat, ada yang nemenin aja gitu. Siapa aja yang belum, berangkat aja semua. Yang termasuk yang awal, berangkat aja semua. Bener, berangkat di jalan. Gue malam tuh, gue habis maghrib gue berangkat umroh tuh. Sampai di Mekah, gue ngeliat kiblat, gue nangis jadi-jadinya. Kenapa? Sebulan yang lalu, gue mikir,
gue mungkin nggak sih bisa umroh? Iya yang tadi lo ceritain ya. Iya. Gue mungkin nggak sih gue bisa umroh? Kayaknya nggak mungkin deh karena biayanya besar. Tiba-tiba nggak lama kemudian, sebulan kemudian gue bisa lihat langsung umroh, lihat langsung Mekah gitu. Gue nangis jadi-jadinya bener-bener. Gue dapat kesempatan bukannya Hajar Aswad ya, tapi setidaknya gue megang pintu dan gue dapat megang pintu Itu Ka'bah. Gue megang pintu Ka'bah. Gue nggak tahu kenapa gue bisa di situ ditolongin orang gitu. Gue megang, gue sejadinya nangis. Kenapa? Pertama, ini cita-cita gue. Kedua, yang gue sedih, coba orang tua gue ada di sini. Terus ketiga, gue di situ berterima kasih karena kerjaan gue. Gue bisa dari pekerjaan itu bisa nganterin gue untuk Sampai ke rumah Allah kan di sini. Alhamdulillah subhanallah. Iya. Gitu. Gue nangis jadi-jadinya gitu. Jadi ya apa namanya? Ya nggak dikira-kira loh dari proses gue dari awal yang gitu Iya, bisa mengantarkan gue banyak banyak kejadian yang nggak lu duga dalam banyak, hidup lu ya. banyak banget ya Banyak kayak banget. gitu. Itu banyak banget kayak gitu. Di situ pas gue pulang sampai gue nggak mau pulang sama sekali. Sampai gue di situ juga dapat bonusnya lagi, gue bisa ketemu sama Ozil. Oh iya ada di Instagram. Ada di enggak deh. Pet dulu, zaman Pet. Pet. Iya. Walaupun lu nggak tahu kalau itu Ozil ya. Di situ gue ngeliat Ozil nih, tapi gue mikir wah ini jin nih, gue bilang ini godaan nih, gue fokus doa aja. Karena sebelumnya gue motongin ada anak muda, rambutnya tuh orang Malaysia. Gue jalan sama dia, tiba-tiba ada Ozil, dia ikut Ozil. Lu Tapi enggak. foto apa? Tapi yang viral fotonya dia selfie sama Ozil. Lu foto dari jauh ya kalau nggak salah ya? Apa? Nggak ngeluarin HP, gue dilarang ngeluarin HP sama ustadz gue. Oh gitu. Ya gue harus fokus doa. Jadi nggak sama sekali foto? Enggak. Oh, Nggak ada. Ya, tapi setidaknya Tapi kalau nggak waktu di Pet itu lu post foto atau cuman Kata doang. Kata doang, Kata ya. saking seneng ya. ya ternyata beneran Ozil. Iya, dan yang gue potongin tadi orang Malaysia dia selfie sama Ozil dan itu viral. Coba aja gue. hasil potongan. Terus ya udah double lah situ dapat. Gue sampai gue nggak mau pulang. Nah balik lagi. Sampai hotel itu gue jam 5 subuh. Sedangkan gue jam 9 itu harus flight Flying ke Jakarta. Di situ gue tiba-tiba gue masuk kamar, di HT dia ngomong, gue dipanggil sama ibu, sama almarhum. Gue masuk ke kamarnya, udah suruh duduk cerita gimana li. Di situ gue nangis. di depan teman-teman. Kebetulan gue dipanggil sendiri di situ. Oh. Di situ gue bilang, gue nangis karena kenapa? Gue berterima kasih banyak ke beliau, ke ibu dan bapak, karena mereka gue ada kesempatan buat umroh. Gue ceritain karena berapa bulan lalu saya cita-citakan, gue cuma saya nggak punya duit. Gue cerita gitu dan orang tua gue tahu gue umroh, gue kan video call, orang tua gue langsung nangis. Di situ gue cerita juga ke orang tua gue, almarhum juga ikut nangis. Ibu juga ikut nangis. Terus di situ gue bilang, Bu, keluarga saya udah doakan pastinya. Setelah keluarga saya, saudara-saudara saya, doa kedua, saya nggak sempat buka catatan Bu, tapi yang doa kedua yang saya ucapkan pas di Ka'bah itu buat bapak dan ibu. Dan padahal ibunya waktu itu bilang keluarga diutamain. Iya. Waktu itu gue nggak buka catatan, pokoknya gue doa sejadi-jadinya apa yang di otak gue doa, tapi doa kedua gue buat bapak dan ibu. Gue nggak tahu kenapa sih. Terus gue cerita orang tua gue nangis kalau bisa umroh, nggak nyangka, bilang sampai terima kasih banyak buat bapak ibu. Ibu tuh keluar dari mata. Ya, semoga berkah kata almarhum. Sampai sekarang yang gue bikin gue terkesan ya itu. Berarti emang dari semua itu lu emang paling dekat sama almarhum Ibu Ani. Agak lebih dekat lah. Bukan lebih dekat, karena ada yang jauh lebih dekat teman gue, namanya Anu. Ya. Terus yang ketiga itu gue tuh pengen ngajak orang tua gue gitu ya, bisa tetap langsung, bisa salaman sama PSB atau ibu. Ada kesempatan, jadi waktu itu gue mau tugas ke Jawa dan naik kereta di Gambir. Beliau itu kan di ruang tunggu VIP.
Waktu itu lagi diantar. Itu waktu belum ada zamannya online, belum ada Gokar apapun itulah namanya. Iya. Belum Transportasi online belum Ah, ada lah ya. belum ada. Masuk. Nah, jadi gue diantar sama bokap gue, ayah gue diantar ke Gambir. Dekat tuh rumahnya sama gue. Diantar, bokap gue nungguin gue sampai jalan keretanya. Tapi ini ada momen nih kayaknya nih bisa gue ajak ketemu bokap gue. Itu bokap lu, nyokap nggak ikut? Nggak ikut, karena Oke. waktu itu jatuhnya subuh atau malam gitu. Oke. Itu kan Gambir ada tempat VIP sendiri kan, masuk Iya. aja harus pakai ID gitu. Bokap gue nggak apa-apa masuk, nggak apa-apa pak, bapak cuma pakai sepatu slop doang kayak gitu. Nggak apa-apa pak, masuk bapak pakai jeans nih. Bokap gue gitu. Nggak apa-apa udah masuk aja yuk, santai kok PSBY gue bilang gitu. Kira masuk, mana bokap gue tahu tegang, Iyalah pasti. salting gitu. Akhirnya keluar lah PSBY dari ruangan. Terus langsung gue bilang ke bapak SBY sama Ibu Ani almarhum, izin pak, ini ayah saya gitu. Apa namanya? Ya gue juga bingung juga ya ngomong ya. Jadi ini ayah saya pak, dia bilang, oh ini ayahnya Jali gitu ya. Ya Salaman aja. salaman, terus ibu juga semua. Bapak gue juga makasih pak, makasih udah ngasih kesempatan ke anak saya. Dia bilang, Pada saat itu lu ngomong ke cie lu gitu nggak apa-apa? oh, enggak lah. Enggak lah. Soalnya kan biasanya lu kan gitu. Ada orang gitu emang ya? Iya. Enggak, wow. Cie ketemu SBY enggak lu gitu ya? Enggak, karena apa namanya? Sakral Ya lah ya. nggak bisa gue ngomong apa-apa lah situ lah. Tapi di situ malah Pak SBY yang nilai sendiri ya. Nilai langsung tentang gua, langsung ke bokap gua. Wow, kasarnya tuh kayak penerimaan rapor lah ya. Iya. Kayak menunjuk ke gua. Itu posisi ini bang, ini bokap gua, ini Pak SBY, ini anak gua di sini. Anak Jali bagus pak kerjanya. Hasil gambarnya selama ini bagus, dia bilang gitu, sesuai harapan segala macem. Nurut anaknya. Dia ngomong gitu. Jadi orang bokap gua dengar sendiri gitu. Pak SBY ngomong tentang gua tuh kayak gimana. Segala macam akhirnya waktu itu emang gue ngikut PSB itu lama tuh berminggu-minggu, jadi kan gue ninggalin bokap gue juga sedih ya maksudnya. Kayak udah salaman, bokap gue tahu pas saat ketemu itu dik kaca-kaca juga mukanya kayak gitu. Gue kirimin gambar, jadi di foto teman-teman gue dikirimin gambar segala macam, bokap gue senangnya bukan main. Oh, akhirnya dia bisa foto sama PSB. Salaman. Pak SBY. Sama almarhum Bu Ani juga. Gitu. Itu kedua, terus kalau yang ketiga yang bikin gue sampai sekarang terkesan itu adalah pada saat gue nikah kemarin itu, waktu itu mereka datang. Ya, saya pun datang. Sebetulnya ada cerita kayak, jadi pada saat itu gue mau ngasih undangan ya, jadi dia ngasih undangan aja dulu ke ajudan, terutama ke ajudannya ibu. Mbak nih, saya mau ngasih undangan ke bapak ibu. Kalau mau bapak ibu ngasih book, kepengen deh saya sama calon pengen ketemu bapak ibu, pengen minta restu begitu. Oh yaudah, ternyata bener keluar jadwal di grup besar kantor gue, keluar jadwal Ada nama besok tanggal, gue lupa hari apa, tanggal sekian. Itu kan satu hari itu ada jam berapa. iya. Salah satunya ada gue menerima Jali dan calon istri. Wah, alhamdulillah nih, gue bilang. Padahal lu juga ngundang tapi nggak yang ngarepin buat beliau datang. Jam 11 malam, jam 11 siang gue diterima di Istana. Cikeas. Oh, di Cikeas waktu itu ya. Di ruangannya. Beda ya, tiap hari kita ketemu, tapi ada momen yang kita cuma datang sebagai tamu ya. Tamu dan bawa istri gua, calon istri gua waktu itu. Feel-nya beda, tegang. Padahal udah sering ketemu ya. Udah sering ketemu, tegang gitu. Minta restu. Gua kasih undangannya gitu segala macem. Di situ sama almarhum itu dikasih apa ya? Jangan lah. Yes. Satu yang masih gue ingat sampai sekarang itu, almarhum ngomong begini, pernikahan itu ibaratkan perahu, Lalu nakoda, kamu suami sebagai nakoda, Ya. istri
sebagai pemandu Kompas. Gimana caranya sampai ke tujuan dan perahu jalan tanpa nyasar. Istri dan suami nakoda dan pemandu Kompas itu harus saling kerjasama. Kalau salah satu yang nggak miss lah ya. miss dan mengedepankan ego, itu pasti nggak sampai tujuan. Nah, ya garis bawahnya ya pernikahan itu sebagai ibaratkan perahu kayak gitu, dan kalian harus kompak sampai nanti kakek nenek atau mau memisahkan gitu. Itu pesan yang masih wejangan almarhum Ibu Ani kayak gitu. Akhirnya, sampai sekarang gue masih keinget gitu. Dan ya udah akhirnya kayak selama ini gue fotoin beliau ketemu tamu akhirnya pada saat itu gue malah yang difotoin balik sama temen gue. Itu feelnya beda ya. Karena di situ jatuhnya lu sebagai tamu. Gue alhamdulillah banget. Di situ gue ngomong, emang kapan kata Pak SBY kan? Emang kapan tanggal hari H-nya Jali? Tanggal sekian Pak, hari Sabtu. Sebetulnya Bapak Ibu tanggal hari itu ada 3 pernikahan. Tapi Bapak Ibu coret 1 buat datang ke pernikahan kamu. Waduh. Maksud gue gini. Pasti kan yang didatengin oleh beliau itu kan orang-orang penting lah ya. Penting. Gak mungkin sembarangan ya. Dalam arti kata ya tiba-tiba gimana ya? Ya gue gak nyangka aja gitu. Beliau mengorbankan satu buat berarti pernikahan mungkin ya dari pandangan gua, lu adalah salah satu orang yang penting buat keluarga Mbak SBY. Walau alam, iya kan? Iya kan? Benar kan? Walau alam ya, cuman kayak ya gue bilang, Pak terima kasih banyak. Sebetulnya kalau Bapak sibuk nggak apa-apa, yang penting mohon doanya. Juga sama restunya kami juga berdua udah senang banget. Gue bilang nggak apa-apa, Bapak Ibu kosongin jadwal 1 buat datang pernikahan. Dan di situ pada saat datang itu tuh momen yang gue impikan selama ini. Iya, dan satu gedung semuanya... Tapi lu bingung gak sih Bang kayak tiba-tiba SBY nih yang ya itu yang gue kayak ini mimpi nih gitu. Makanya itu kan aneh kan. Jangan kalian jadi pengantin, kita pun kayak jadi pengantin pun gak enak yang datang pada saat itu saya menyaksikan juga kayak wow, temen gue nikah SBY yang datang apalagi gitu. Bang Jali yang aduh gimana ya Iya, walaupun cuma bentar ya waktu itu Jali ya. Bentar, yang gue pikirkan itu gimana caranya biar dia aman dan nyaman di pernikahan. Sempet makan ya, sempet. Dan gue dengar dari teman gue yang pas pampres, pas besokannya, pokoknya setelah gue masuk, Bapak Ibu senang pas di pernikahan gue. Karena merasa nyaman dan aman. Makan kan di belakang pelaminan, ada ruangan khusus. Dan itu gue pastikan biar Bapak Ibu tuh nyaman di situ. Jadi emang Pak SBY keluarga ke belakang situ? Belakang dulu, makan dulu karena dia belum makan juga ya. Dan seneng aja dia gitu, dan jarang-jarang ada. Dan jarang nunggu di pelaminan lama. Ngantri gitu ya? Bukan. Jadi dia datang salaman, di situ juga gue miss feeling tuh. Orang tua gue, mertua gue bisa langsung salaman ya. Dan itu momen pertama ibu gue, nyokap gue itu bisa salaman langsung. Senangnya bukan main gue. Dan dia datang sama keluarga ya besar. Mas Agus. Oh semuanya datang ya? Mas Agus kecuali ada. Mas Ibas waktu itu lagi ada tugas. Mas Agus sama Mbak Anissa juga kan. Kalau Mbak Alia menantunya itu jebak macet di Cibubur. Jadi dia nungguin Mas Agus salaman dulu segala macam. Dia nunggu lama di pelaminan. Terus foto bersama. Tiba-tiba diomongin lagi, ayo sama MC untuk sahabat Jali, siapa yang komen sahabat Jali? Fans lu kali itu. Tiba-tiba seluruh staff, termasuk pengawal semua Naik ke atas motor patwal, naik ke atas panggung foto. Itu sampai fotografer sampai susah motonya sampai mundur. Orang rame banget ya. Sampai mundur. Foto itu gue takut cuma pelaminan gue ambruk aja. Dan itu foto bersama paling teramai yang pernah gue lihat kayak gitu. Ya itu ternyata yang dia sahabat Jali itu Bu Ani yang namain sendiri. Oh beliau yang namain. Jadi disuruh dia minta tolong ke staffnya untuk nulis ya? Teman gua, ini apa ya kita panggilannya buat foto bersama ya Bu ya. Tulis aja sahabat Jali.
almarhum. Gua kira ini fanbase Bang Jali tadi. Sama Bang Jali. Oh, sama aja. Itulah beberapa momen yang menurut lo bisa lo kenang lah ya, Iya. sama almarhum Bu Ani juga ya. Dari sekian banyak momen ya itu yang makin Yang paling yang berkesan lah menurut lo ya. berkesan. Oke, Jal, ini pertanyaan terakhir. Anda yang mau tanya? Bapak aja silakan. Nggak apa-apa, silakan. Selanjutnya aja. Enggak, ini yang terakhir udah. Oh ya udah deh. Iya, silakan. Bang, nih kan abang jadi fotografer ya. Udah berapa lama, Jal? Kalau 7 masuk 8 tahun atau berapa ya lupa. Nggak Ya gitu. sekitar Dari awal belajar tuh tapi. Enggak ada masuk ke SBY. Aduh, maksudnya. oh. Ya. Apa sih bang yang membedakan nih fotografer biasa sama ini kan apa nih fotografer di keluarga PSBY atau fotografer politikus lah ibarat. Apa menurut lo apa yang membedakan? Yang bikin apa ya? Bikin tantangan satu Semuanya kerjaan pasti itu punya tuh tantangan apa? masing-masing kan? Ya. Sebetulnya semua sih foto ya ada bedanya. Yang bikin beda satu, timing. Momen. Momen sebetulnya dasarnya semua sama. Yang pasti komunikasi pertama. Semua sama komunikasi sebenarnya. Cuman pada saat praktiknya aja beda. Kalau untuk fotografer dokumentasi tokoh yang harus diperhatikan pertama komunikasi. Terus kita harus waktu itu gue sempat nulis ya di Kompasiana tentang fotografer dokumentasi tokoh nasional. Oke. Di situ gue jelasin pertama itu momen, terus kedua kita bisa komunikasi itu dibelah lagi. Kita harus tahu objek kita. Kalau gue kan objeknya kan keluarganya Pak SBY. Kalau sekarang udah 3 tahun ngebantu anaknya Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Sama Mas Agus sendiri pun gue nanya ke beliau, Mas mau izin, Mas di foto sukanya dari angle yang mana? Oh nanya dulu berarti. Nanya dulu. Itu penting ya. Penting. Karena ada orang yang nggak suka, apalagi cewek kan biasanya kan. Dia nggak mau dari kiri. Termasuk gua, kalau gua sukanya dari kiri. Kayak gitu. Terus udah nih. Lanjut masih bisa? Iya, terus gue nanya ke dia gitu, Mas mau izin, Mas sukanya angle dari mana? Oh, kalau saya mah bebas dari mana aja, yang penting berbanyak angle aja, biar banyak pilihan gambar, gitu. Dan itu sesuai sama prinsip gue. Sehari gue moto itu acara ya, kalau gue masukin ke laptop itu ada 2.500 gambar sampai 3.000 gambar sehari. Tuhan. Kenapa banyak? Kenapa nggak foto dikit? Enggak. Dari sekian ribu itu kita bisa cari yang paling terbaik. Walaupun agak gimana juga ya nyarinya ya. Karena kan banyak harus Detail. Terus yang bikin beda adalah fotografer tokoh nasional itu misalkan kayak Gipi sebelumnya tadi. Oh, nanya ke dia kan, angle dari mana aja gitu. Terus ya kita kan bisa milih yang terbaik dari yang beribu-ribu foto tadi ya. Foto itu, dan lo tahu, gue milih beribu foto itu langsung di HP. Gue colok ke HP, pakai OTG, beribu-ribu gambar gue nyari sendiri. Dan ya dari beribu jadi ujung-ujungnya gue kerucut, gue cari terbaik 20 sampai 30 gambar. 20 sampai 30. Itu satu titik tempat. Kalau satu hari itu dia bisa 5 titik, ya kali aja. Berarti banyak banget. 30 kali 5 150 lah ya. Jadi satu titik ke titik lain, ke titik lain, ke titik lain, ke titik lain itu kan jedanya berapa? Nah, gue harus cepat nyarinya. Dan itu yang gue bersyukur bisa ngikutnya, gue bisa ngikut Mas Agus, Mas Ahaye itu ya karena gue bisa tahu cara kerja cepat seperti apa. Dan itu yang nggak bisa ditemukan di tempat lain. Ya tadi yang mungkin bilang timing. Timing. Berarti yang membedakan antara fotografer biasa sama itu timing ya? Timing. Terus yang pasti komunikasi. Komunikasi ya. Komunikasi yang gue tanya lagi kan,
sukanya seperti apa Iya, kayak gitu. iya. Itu berlaku untuk semua. Oh, itu Itu berlaku untuk semua fotografer, untuk semua fotografer makanan juga. wedding juga ya. Pasti, Iya. fotografer makanan pasti nanya, ini makanannya mau dibuat kayak gimana? Pastilah semuanya. Iya, iya. Komunikasi pertama. Terus kedua itu momen ya. Aman? Karena fotografer dokumentasi itu adalah pelaku sejarah. Ya. Pelaku sejarah dalam arti kata. Lo pernah ngeliat foto Hmm? Soekarno Hmm. yang dia sama salah satu pemimpin dunia yang bakar rokok. Iya, iya, Saling iya, gitu. iya, iya. Itu kan momen. Butuh berapa detik itu fotografer bisa foto gitu. Momen lagi nyalain. Dan nggak mungkin dia ulang lagi Pak, nggak mungkin kan? Nggak mungkin, presiden. Iya makanya itu. Kuncinya satu, jangan pernah jauh dari objek. Fotografer dokumentasi Dan selalu emang harus ready terus ya. ready, selalu lo ikut sampai ke dia mau ke toilet aja, itu harus standby depan toilet. Karena momen itu nggak kenal waktu, nggak kenal tempat. Itu yang membedakan. Mantap. Berarti itu yang membedakan ya. Itu yang membedakannya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, ini benar-benar yang terakhir ini kali ini. Sudah 7 sampai 8 tahun ya lu ikut keluarga. Kalau nggak salah ya, tapi iya. lupa Ya. juga. Ya lupa pastinya sekitar segituan. Lu akan tetap stay menjadi seorang fotografer tokoh nasional kah? Atau ada rencana lain ya, misal kayak lu mungkin bikin sekolah tentang fotografi, atau enggak lu bikin studio atau apa aja? Rencana ya, sebetulnya gue udah rencana bikin sekolah fotografi itu udah dari kapan Tahu hari ya. ada rencana buat itu, cuman ya nggak tahu ke depannya gitu, karena gue apa ya, kayak yang ada satu rencana ke depannya apa yang harus gue wujudkan itu adalah gue pengen bangun studio Studio foto. Studio. Ya, waktu itu lu juga pernah bilang sama gue. studio, dan insya Allah doain aja nih udah dapet tempat, Oke. tinggal ya ngebangunnya aja gitu. Itu sih salah satunya sih studio, cuman kan kadang-kadang pernah berapa kali gua ngisi juri apa segala macem gitu, dan apa ya, gue seneng aja gitu bisa Ngasih ilmu. Sharing ilmu. Sharing. Karena gue juga sampai sekarang masih banyak harus belajar. Iya. Ada satu bukan motivasi, jadi itu patokan gue, dan itu yang gue alamin kenapa gue bisa masuk ke sini, bisa gabung ke sini. Jangan, pokoknya nih garis bawah ya, Ya. jangan pernah pelit ilmu sama orang, karena suatu saat ilmu itu akan berguna buat kita sendiri. Sekecil apapun ilmu, selagi kita bisa bagi ke semua orang, dan nanti bakal ilmu itu akan balik lagi ke kita. Entah itu apa wujudnya, Ya, tapi setuju sih. entah itu rezeki, entah itu apapun lah. Begitu, karena kenapa gue bisa masuk sini? Ya gue bisa sharing ke teman gue. Yang tadi awal ya. Ya tiba-tiba gua bisa- dia duluan Yang berhasil lah, masuk yang sukses ke- lah. Nah, sukses duluan, gue pernah bagi ilmu ke dia, gue Dan pernah dia sharing ke ingat sama dia. lu mungkin ya. Nah, dia akhirnya ilmu itu yang gue bagi dia bisa baikin ke gue lah. Iya. Dan itu akan gue terusin ke depannya. Oke. Dan alhamdulillah beberapa orang yang maksudnya gue pernah ajak ikut ini segala macam. Mereka ya alhamdulillah sukses, kayak ada Marigata bisa pernah waktu itu kerja di Pertamina sebagai fotografer yang udah grade A apalah segala macam itu. Ya karena kita sering sharing ilmu aja. Oke. Walaupun kita sendiri pun terus harus belajar. Gue belajar itu, gue yakin itu lu bisa sharing ilmu dan lu bisa saling cerita gitu. Lu ada kepuasan sendiri. Oh, dengerin Dengerin tuh teman-teman. Ada kepuasan sendiri yang nggak bisa lu beli gitu, karena lu bisa sharing ilmu. Oke, berarti tadi apa sih namanya, rencana ke depan yang paling utama adalah tadi membangun studio ya. Sejauh ini sih studio foto, dan
usaha-usaha kecilan lah. Oke, ya itu tadi ada beberapa pertanyaan kita ke Bang Jali, anjay, joget dong Bang Jali. Selanjutnya Kita akan main ada games. sedikit games di sini jauh. Jadi kita akan ngasih pertanyaan dan ada dua pilihan, nggak boleh lu lihat, sabar. Ada dua pertanyaan, ada beberapa pertanyaan dan ada dua pilihan, lo harus menjawab dengan cepat. Lo harus pilih salah satu. Oke? Bisa. Siap ya? Siap? Ya. Oke. Nggak usah. Gini aja. Maaf ya tadi kameramen saya agak sedikit bertanya. Oke, aku dulu ya. Ayo. Adi dulu. Yang mana nih? Ini udah berurut aja. Pertanyaan pertama untuk Bang Jali. Harus dijawab dengan cepat. Barcelona atau PSG? Barcelona lah. Barcelona ya. Barcelona yakin. Mana jaketnya PSG. Ini gara-gara gue langsung beli di PSG-nya. Oh iya. Nah, masuk frame ya jaketnya, dia pakai jaket PSG hari ini. Terus yang kedua, di atas apa di bawah? Di bawah lah. Di bawah ya. Wow. Berarti lu lebih sering di bawah daripada di atas. Enggak. Maksudnya? Karena kalau di bawah itu banyak penafsirannya. Oke. Nah, kalau di bawah itu itu lu pasti harus belajar gimana caranya sampai ke atas. Oh iya, cari aman. Sapu bersih, bro. Ini cari aman. Oke. Selanjutnya Bang ya. Kan dua katanya. Apaan dua? Pertanyaan dua kan? Enggak, Setiap pertanyaan ada dua pilihan. Oke, lanjut. Selanjutnya ya. Iya. Nih Bang ya. Otomotif apa sepak bola? Wah, pertanyaan sulit aja Bang. Ayo, otomotif apa sepak bola? Otomotif deh. Otomotif. Oke, yakin. Berarti lo meninggalkan sepak bola ya. Barcelona kalah nggak apa-apa itu ya berarti. Ya jangan dong. Jangan dong ya. Otomotif. 1-0 kemarin. Ini yang selanjutnya adalah motorsport. Karena lo milih otomotif ya. Motorsport apa mobil sport? Mobil sport ya, lebih ke mobil lo ya, anak mobil. Wih, ceper-ceper. Yo. Bisa bawa keluarga banyak deh. Kena polisi itu agak ribet ya. Iya, ribet. Terus masih ada tiga pertanyaan. Astaga. Ini Gue lagi ya. Ya. Nih Bang ya, ini penting banget nih. Brewok apa kumis? Brewok. Iya. Soalnya dia lagi nemuin brewok. Iya, jadi dia apa-apa? Fotoin dong. Kalau kenal Bang Jali Emang pengen dari dulu pengen banget pakai brewok brewok. ya. Akhirnya kesampaian. Terus selanjutnya ada lagi satu nih. Foto apa video? Foto. Lebih ke foto. Walaupun lu sebenarnya bisa video aja ya. Bisa Dikit tapi ya ilmu lu nggak banyak banget kalau buat soal video. Oke. Terus selanjutnya aja. Ini pertanyaan. Pak SBY apa Mas Agus? So far. Ayo jawab, Pak SBY apa Mas Agus? Mas Agus. Wah parah lo. Enggak dong. Karena gue sekarang lagi ikut perjuangannya dia. Oke. Sebagai bukti kalau gue dari nol sampai ya doain aja nggak tahu ya. Tapi kita selalu berusaha gitu sampai dia nanti menjadi seseorang. Oke, berarti lu Karena sama PSB gue udah bukan tuntas ya, gue udah Selesai lah. sekarang gue harus mendarma baktikan diri gue ke anaknya ya, Pak Mas Agus ya. Pertanyaan terakhir, Bian apa Anjani? Enggak, bercanda. Dua-duanya anak lu soalnya nggak mungkin lu pilih kan. Sorry. Oke, thank you buat thank you, Jali. Bang Jali. Udah Thank you. waktunya ya, dan Tapi- tadi sesuai janji kita karena lu orang pertama yang kita wawancara. Iya, dan kita punya hadiah Bang. Kita punya hadiah. Ini hadiah ini penting banget nih kayaknya. Ya, silakan ambil hadiahnya. Ini hadiah buat lu sebagai orang pertama yang kita wawancara. Woi, pelan-pelan bro. Kalau orang yang kita pertama kali wawancara, jadi kita aja ya. Iya. Lanjut darah gua. Coba lihat Itu dulu. kita lihat dulu lah. Lihat dulu lah. Jadi apa nih? Ini ada sejarahnya nih. Iya, ini sangat berjasa untuk Jadi gua ini terutama. waktu itu tahun baru kemarin kebetulan gue tahun baru di rumahnya Jali dan harinya hujan deras, gue kesana dan akhirnya kita berdua basah-basahan dan dia akhirnya minjam celananya Jali. Dibalikin. Celananya dan kita belum sempat kembaliin dan
kebetulan hari ini ketemu, kita balikin. ya udah kita balikin sebagai hadiah. Balikin ini namanya. Oke, terima Biasa kasih itu. sekali lagi Jalil Oke, thank udah you. waktunya. Thank you. Terima kasih semua yang udah nonton. Ya, selalu ingat dari perkataan Bang Jalil. Gue nanggapnya sih learning by doing Bang ya. Learning by doing, ya. Belajar sambil ya kita bisa sharing juga nih ke orang-orang. Ya dan apapun itu selama kalau dari gue sih apapun itu selama yang lo lakukan hal positif ya lanjutkan teruskanlah berkarya kalian semua. Benar banget dan jangan Satu pernah- lagi yang itu yang jangan pernah pelit ilmu ke semua Iya, orang. Ya, dan jangan jangan pernah- pernah pelit ilmu ke semua orang dan harus menjalani prosesnya 100%. Jangan Yes, setengah-setengah. jangan setengah-setengah ya. Thank you yang udah nonton video ini. Kalau suka bisa di like, di subscribe. Ya, Kalau kalau nggak enggak suka diapain aja. ya baik aja Karena karena anak muda bebas berkarya. oke, gua Reza. Gua Bizan. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.